masalah keluarga, bukan dalam masalah jadi imam sholat, tapi dalam masalah kepemimpinan. Satu, ketika Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, siapa yang menggantikan Nabi di tempat tidur? Masih lihat? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas Jabal Sur? Abu Bakar. Mana resiko yang paling berat? Di tempat tidur atau di Jabal Sur? Tempat tidurlah paling enak. Saya ulang sekali lagi, nampaknya banyak yang kurang konsen. Waktu Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang tidur di tempat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menemani di Jabal Sur Abu Bakar Siddiq. Resiko yang paling besar di tempat tidur, karena orang musyrik jahiliyah akan mencabut pedang, mereka akan tebaskan ke tempat tidur Nabi. Nasib baik mereka membuka selimut. Andai mereka tak buka, tak tahu terjadi apa Sayyidina Ali malam itu. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang pertama, kepemimpinan Nabi. Kalau resikonya berat, kalau ancamannya kuat, kalau resikonya mati, maka tempatkanlah saudara. Tapi kalau yang ringan, tempatkanlah orang lain. Abu Bakar itu keluarga Nabi, tapi Ali keluarga lebih dekat. Kalau resikonya berat, kalau ancamannya mati, maka tempatkan saudara. Itulah ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan orang sekarang, kalau resikonya berat, serahkan ke security. Kalau yang ringan-ringan, kasihkan ke keluarga. Makanya judul pengajian malam ini sangat berat. Kira-kira bisa kita lanjutkan? Kalau tak bisa kita stop, kita nyanyi-nyanyi aja. Salatullah, salamullah. Saya bisa juga sedikit-sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran yang pertama. Kalau mau ikut ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, untuk resiko yang besar-besar, yang taruhannya nyawa, letakkan saudaramu. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan, maka ajaklah orang lain. Wahai bapak camat, wahai bapak bupati, wahai bapak wali kota. Mungkinnya agak-agaknya gara-gara itulah maka pemimpin banyak yang tak datang malam ini. Kalau judulnya berat. Di tempat lain kadang pengajian itu jamaah sekalian, judul pengajian kita malam ini tentang sabar. Istri dilarikan orang sabar, suami dilarikan pelakor sabar. Tapi malam ini judulnya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketika naik ke Jabal Sur, maka ada yang tidur di tempat tidurnya, namanya Sayyidina Ali. Ada yang menemani di atas, namanya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang pura-pura membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa makanan nasi kotak, siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang menunjuk jalan, namanya Ibnu Uraiqid. Saya ulang sekali lagi. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali. Menemani di atas, Abu Bakar. Membawa berita, Abdullah. Membawa makanan, Asma. Menunjukkan jalan, Ibnu Uraiqid. Mengembala kambing di bawah, Amir bin Fuhairah. Maka ciri kepemimpinan Nabi, Nabi tidak one man show. One, satu orang, man, laki-laki. Show, ingin menunjukkan dirinya sendirian. Kalau bukan karena saya, Nabi tidak begitu. Tapi Nabi membawa di a team. Dia membawa satu kelompok tim. Begitu juga dengan acara malam ini. Kira-kira bisa acara ini Bapak Ismail sendiri? Bisa? Mana bisa?
Bisa acara ini yang fotonya paling besar sendirian? Bisa? Tak bisa. Coba kalau ada yang nakal di antara teknisi mikrofon itu dimainkannya. Begitu saya mulai dari Assalamualaikum, kita mesti pemimpin yang bisa bekerja sama. Ada wali kota, ada bupati, dibantu oleh Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Malam ini aman. Kenapa? Ada dari bapak-bapak dari TNI, tengok itu. Ada bapak-bapak dari kepolisian dengan senjata lengkap. Itu senjata yang mereka bawa itu besi itu, bukan mainan anak-anak. Hati-hati. Tapi Palo bukan berarti tempat yang tidak aman. Aman, tentram di sini, nyaman. Tapi ini untuk apa? Kenapa mesti dipakai jeruji besi? Kenapa mesti ada bapak polisi dan tentara? Bukan berarti Palo tidak aman. Lalu kenapa? Bayangkan kalau sebanyak ini yang mau salaman dan minta foto. Habis acara jadikan nasi, Ustaz. Oleh sebab itulah makanya dibuatkan ini semua. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada yang streaming lalu memunculkan isu nampaknya Aceh sedang gawat darurat. Ustaz Somad ceramah dikelilingi besi dan oleh kawalan tentara lengkap. Ini bekerja sama. Ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak tampil sendirian. Yang tampil sendirian itu 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga Iblis, yang keempat Bapak. Kalau ada nanti orang sikit-sikit ngomong, kalau bukan karena saya nggak jadi acara itu, kalau bukan karena saya tak akan mungkin datang Ustaz Somad itu. Oh gitu ya Pak? Ya, ada 4 yang selalu ngomong saya Pak. Pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga setan, yang keempat tahu sendiri Bapak. Oleh sebab itu maka kita mesti bekerja sama. Ini ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Pengadilan, ada Bapak Kejaksaan, ada Bapak yang pada malam hari ini semuanya diwakili. Yang terhormat Bapak Wali Kota diwakili oleh yang terhormat Bapak Kapolres, diwakili oleh yang terhormat Bapak Dandim, diwakili oleh yang terhormat diwakili oleh. Tidak apa-apa karena mereka sibuk, tapi ceramah ini insya Allah sampai ke telinga mereka dengan syarat mereka mau membeli paket 2 giga. Mereka tadi sedang sibuk, apalagi ini awal pekan bekerja, kita memaklumi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini dipanjangkan Allah umur mereka insya Allah. Tapi tidak ada gunanya pernah berkuasa, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Komandan Dandim, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi bupati, pernah menjadi kepala pengadilan negeri, pernah menjadi kejaksaan, tapi tak pernah berbuat untuk agama. Kok berani Ustaz ngomong gitu? Mereka tak datang. Andai ada pun mereka, saya lantang juga bicara. Di mana-mana saya ceramah suka hati saya. Sakit hati mereka, tak usah undang lagi. Kita tak ada kepentingan, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan. Selama orang masih mau mendengar, sampaikan. Selama orang masih punya mata, punya telinga, punya hati, sampaikan. Oleh sebab itu maka kalau kita pikirkan orang tersinggung sampai mati, kita tak akan ceramah. Ceramah tentang narkoba, yang pakai sabu-sabu itu singgung. Ceramah tentang suami istri yang pelakor, tersinggung. Ceramah tentang apa lagi? Nabi naik ke atas Jabal Nur. Jangan nyindir kami yang di atas nih Pak Ustaz. Makanya jangan pikirkan orang, tapi pikirkan yang kita sampaikan itu benar atau salah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, sampaikanlah. Qulil haq, sampaikan kebenaran walau kana murran, walaupun menyakitkan.
selama saya menyampaikan dua pesan ini, kira-kira adakah bapak ibu yang tersinggung? Terserah aja, mau tersinggung tak apa. Kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tapi saya kasih tahu, ada pernah saya ceramah, tiba-tiba ada orang tersinggung, pulang dari ceramah tuh mati dia langsung. Jadi yang mau tersinggung ya silakan. Ayo nanti jam-jam 11. Saya bukan nakut-nakutin. Hati kita akan tetap bersama walaupun kita tidak pernah bekerja sama. Sama niat kita, baik niat bapak, baik niat ibu. Ustaz salah tunjuk, oke. Baik niat bapak, baik niat ibu, baik niat kita, walaupun kita tidak pernah bekerja sama, tapi kita akan selalu bersama. Siapa yang menyamakan kita? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Darwin Hasibuan datang dari Medan, Sumatera Utara. Saya datang dari Riau, Aceh di atas, Sumatera Utara di bawah, Riau di bawah. Kami tak pernah kontak sama sekali, tapi malam ini bisa kami sepakat sama-sama pakai baju warna biru. Bayangkan itu. Ada pernah kami kontak-kontak, Ustaz nanti sama kita pakai baju biru ya? Tak ada. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting bersama saja. Sama amalan kita, sama perbuatan kita, maka insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Siapa yang cinta sama Nabi, matinya jumpa sama Nabi. Kalau cinta sama sinetron Korea, nah, jumpalah sama artis K-pop. Kalau yang suka sinetron India, Pak Ustaz, nah, di akhirat insya Allah satu tempat sama Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Rani Mukherjee, Kabika Chika Bikam, Kuch Kuch Hota Hai. Hafal juga Pak Ustaz. Maka menyatulah kita dengan tim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih poin yang kedua, kita lanjutkan sampai poin berapa nih Pak Ustaz? Pokoknya sesuai di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Poin yang ketiga, bagaimana ciri kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelum sampai ada kampung kecil bernama Kuba. Kalau saya sebut Kuba, jangan bayangkan Fidel Castro. Itu Kuba. Ini pakai kop, Kuba. Kuba. Di Kuba membangun masjid. Nabi sampai hari Senin. Dia pergi dari Kuba hari Jumat. Jadi kalau begitu berapa lama dia di Kuba? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 sampai 5 hari di Kuba. Disambut orang Kuba. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi dah. Selama 4 hari berdirilah satu masjid, itulah dia Masjid Kuba. Ciri kepemimpinan Nabi yang ketiga adalah membangun masjid. Tadi saya dengar pengumuman Pak Protokol ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid tadi. Mana kotaknya? Orang sebanyak ini kotaknya cuma satu. Sebarkan lagi kotak apa? Sebarkan kotak. Kotak kepada bapak-bapak, kotak kepada ibu-ibu. Kotaknya 1, 2, kasih nomor. 10 kotak disebar, yakinkan 10 juga yang balik. Nah, saya bukan menuduh, enggak. Soalnya ini jalan lintas ke Banda Aceh. Tapi insya Allah kita tidak ragu, karena Bapak TNI Polri ada mengawal insya Allah. Isi kotak. Tadi udah kami sebar Pak Ustaz, itu kotak DP-nya aja. 1 kotak naik ke atas, kan ikan-ikan yang besar di sini. Kalian di bawah ikan-ikan teri aja itu. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memasukkan duitnya ke kotak untuk pembangunan masjid, itulah yang akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat berdoa?
hadis sahih Al-Bukhari, tidak diragukan kesahihannya. Allahumma ati munfiqan khalafa, siapa yang bersedekah kasih dia ganti, siapa yang bersedekah kasih dia ganti. Siapa yang tak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, siapa yang tak bersedekah binasakan dia, siapa yang tak bersedekah binasakan dia. Nah, cuman udah agak-agak mulas terasa. Siapa yang tak bersedekah binasakan dia. Ibu yang tak mau bersedekah, dapat duit simpan, gaji 13 simpan, SPPD simpan, panen sawit simpan, panen karet simpan, hasil jual ikan simpan, mati simpanan ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Simpan, simpan. Saya pula kata bapak. Duit yang disimpan di sini tinggal, duit yang masuk ke kota itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lebih banyak yang masuk ke kota daripada yang di sini. Ini tinggal KTP sama SIM aja lagi. Balik kita ke cerita ibu-ibu tadi. Dapat SPPD keluar kota simpan, dapat gaji 13 simpan, dapat lagi uang simpan, uang sifat, uang tunjang, uang sundul, uang sikut simpan, simpan. Pas pagi-pagi minum kopi mati. Duit ibu akan dipakai bapak untuk kawin lagi. Tengok, mereka udah ketawa sekarang. Masukkan ke kota bu, masukkan sekarang juga. Panitia, kira-kira kalau ada ibu-ibu yang tak bawa duit boleh ngutang tak? Boleh, catat nama, tulis bu. Saya bukan nakut-nakuti. Kita tengok ibu ini tak lama lagi. 2 kali Jumat gol nampaknya ini. Cepat sikit. Ustaz Somad ini tak enak kalau ceramah, giliran mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak tuh mati. Asal dapat duit beli mobil, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli motor, dapat duit beli cincin. Tahu bapak mati. Harta bapak di total mobil, motor, rumah, cincin segala macam tadi 2 miliar. Amin. 2 miliar bu. Ibu dapat berapa? Harta 2 miliar dibagi 2 namanya gono gini. Artinya kau begono, aku gini. 2 miliar bagi 2, 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Dari 1 miliar tadi ibu dapat lagi 1/8 karena ada anak, 125 juta tambah 1 miliar bulan untuk ibu, 1 miliar 125 juta. Pergi ke Medan, masuk ke salon, nah, naik dagu ke atas, pipi naik. Kenapa tak pergi ke Banda Aceh? Takut ketahuan tetangga. Oke, gak jauh sedikit kan? Dah habis 25 juta, beli motor besar 100 juta. Masih ada tinggal berapa lagi bu? Tengok, udah ngitung mereka. 25 juta untuk salon, 100 juta beli motor gede, tinggal 1 miliar untuk persiapan liburan dengan berondong. Berondong manis. Sore-sore jalan-jalan tepi pantai, pegangnya. Suami baru nanya, Adinda, walaupun udah keriput panggilnya Adinda. Adinda, mana makam suamimu yang lama? Itu bangsa. Menunjuk pun tak bisa lagi pakai tangan, saking pegangnya kuat di pinggang Promis tadi. Kira-kira Pak, cemana? Udah tahu gua sudah? Begitulah nasibmu Pak yang menyimpan duit. Isilah kotak isi. Saya bukan nakut-nakuti, saya cerita aja.
Ibu yang menyimpan duit, simpanlah bu, tak apa-apa. Bapak yang nyimpan duit, simpanlah pak. Tapi yang kau serahkan untuk Masjid At-Taqwa Paloh, itulah yang akan kekal abadi. Bangun anak-anak muda tengah malam, sholat tarawih, sholat witir mereka, berdoa mereka di Masjid At-Taqwa Paloh. Rabbana ufir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Menetes ke makammu macam tetesan gurun pasir yang panas terik ditetesi oleh embun-embun. Mudah-mudahan makam kita termasuk makam yang basah karena tetesan sedekah. Gimana mau menetes 2000 perak? Kalau 2000 perak itu bukan tetesan embun, tetesan air kencing. Oh, Ustaz Somad ini mulutnya kotor najis. Pergilah tengok, kalau tak percaya WC, buang air besar 3000, buang air kecil 2000. Betul kan? Nah, makanya yang masuk 2000 tambah agak 5000 lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mencari duit pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, itu yang kau cari untuk siapa? Untuk anak Pak Ustaz? Iya kalau anakmu ingat. Kalau tidak, untuk istri Pak Ustaz? Sudah aku ceritakan tadi lah. Dan untuk kita, itulah yang kita berikan untuk masjid. Maka saudaraku yang membawa kotak itu, kawan-kawan tak bisa berjalan saking padatnya. Betul-betul sapu rata supaya semuanya dapat sampai ke ujung. Sampai di ujung jangan kalian naik bis balik lagi. Soalnya aku tengok banyak juga bis lewat situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri kepemimpinan Nabi yang ketiga, membangun masjid. Kita lanjutkan. Yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar membangun masjid, tapi dia yang langsung mengisi masjid, mengangkat muazzinnya dua. Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka wahai bupati, wahai wali kota, kalian angkatlah muazzin-muazzin yang suaranya ya tak pun kalah bagus, macam yang saya contohkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan sipil. Kalau yang azan tentara lagunya tak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegas sekali. As-salatu khairum minan naum. Itu yang sipil. Kalau yang tentara, as-salatu khairum minan naum. Biar supaya terbangun mereka. Polisi bisa azan, tentara bisa azan, bupati bisa azan. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana pula ada bupati bisa azan? Saya ceramah di Babel. Babel itu bukan Babilonia, Irak. Babel Bangka Belitung. Yang azan gubernur, yang imam bupati. Bingung saya mau ngapain? Begitulah hebatnya. Bayangkan kalian azan bupati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai sedang makan di kantin. Siapa yang azan itu? Pak Bupati. Apa? Gampang pantai. Tinggalkannya piring itu semua. Yang bingung yang punya rumah makan. Artinya apa? Bukan sekedar rajin bangun masjid. Ini banyak juga pemimpin kita rajin bangun masjid. Berikut ini peresmian masjid yang dibangun oleh Bapak Bupati Wali Kota, penandatanganan prasasti. Duit berapa? Enggak, APBD. Membangun masjid rajin, rupanya ini pun dimainkan juga proyek di situ. Masjid pun digarapnya juga. La ilaha illallah. Makanya ada riwayat menyebutkan ternyata ketika ada orang mimpi masuk surga, ditengoknya di surga itu ramai sekali.
ada bupati, wali kota, gubernur, DPRD, ramai. Lalu pas ditanya, pas bangun ditanya, siapa yang kau tengok di surga itu? Banyak sekali pejabat. Terus saya tanya, malaikat, kenapa mereka banyak betul masuk surga? Kata malaikat, mereka sedang studi banding. Tak lama nanti balik ke tempat asal. Tapi yang mereka betul-betul tulus membangun masjid, memperjuangkan rumah Allah, dan setelah itu menyiapkan muazzinnya, imamnya, takmirnya, maka siapkanlah imam. Lomba musabaqah azan, lomba musabaqah imam. Dewan jurinya siapa? Ustadz Darwin Hasibuan akan datang. Kalau maulid jangan hanya sekedar pengajian seperti ini. Maulid tahun depan buat dalam rangka acara maulid tabligh akbar sekaligus pembagian hadiah. Juara 1 lomba azan, juara 1 lomba imam, juara 1 lomba tarhim, juara 1 lomba salawat, juara 1 lomba barzanji. Yang juara-juara ini akan diberangkatkan umroh ke tanah suci. Setuju? Yang ngasih tiket siapa? Kalianlah yang kaya-kaya. Kalau punya duit banyak, jangan kalian pergi ke Makkah bolak-balik setahun sampai 5 kali. Sampai di Makkah pun tidur aja di hotel. Kerjanya cuma shopping, belanja. Sekali kau ke Makkah cukup. Kalau duitmu banyak, berangkatkan anak-anak lomba azan, berangkatkan anak-anak lomba imam, panggil Ustadz Al-Mukarram jadi dewan jurinya, makharijul hurufnya, tajwidnya. Juara 1 imam, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Siapa itu? Itu yang juara 1 kemarin musabaqah imam. Siapa dewan jurinya? Ustadz Al-Mukarram, juara internasional seluruh dunia diundang, dia juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 1 juga. Begitulah untuk memakmurkan masjid. Tapi Nabi hanya mengangkat muazzin saja. Adapun imamnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sanggup jadi imam, angkat imam ratib. Itulah Umar bin Khattab mengangkat imam, namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Jadi wahai bapak bupati, wali kota, gubernur, kalau kalian tak sanggup jadi imam, bisa kalian angkat imam ratib. Berdasarkan ilmunya, hebatnya, keluarkan SK. Dengan ini kami angkat imam ratib. Maka jangan paksakan, kalian tak pandai baca maju khorijul, hurufnya tunggang langgang lintang pukang, dan peran tertahankan juga maju ke depan. Adapun pejabat-pejabat yang di belakang itu gimana? Maju pak, maju pak, maju pak. Padahal bacaan tak betul. Oleh sebab itu maka kalau tak sanggup, angkat imam ratib. Umar bin Khattab mantap bacaannya, tapi dia orangnya rendah hati. Saat tarawih diangkatnya imam tarawih, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itulah yang mengumpulkan Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang lepres, di batu yang ceper, sampai akhirnya tertulislah Quran 30 juz pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ciri kepemimpinan Rasulullah yang keempat, mengangkat petugas-petugas masjid sehingga masjid menjadi ramai. Mudah-mudahan masjid kita makmur ramai insyaallah. Amin. Saya tidak ragu dengan Paloh Loksmawi. Kenapa? Sedangkan di tanah lapang aja seramai ini, padahal bukan masjid, apalagi di masjid. Kalau tak percaya tengok subuh besok. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Jangan lupa ajak anak cucu menantu besok sholat subuh berjamaah. Kalau sampai masjid kosong, tidak ada yang sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, bupatinya kesetanan, camatnya kesetanan. Udah sampai situ aja.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ke, memang orang kalau kurang cairan susah ingat, dehidrasi namanya. Makanya saya kalau ceramah saya ingat terus. Keempat, sekarang yang kelima. Apa ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu dari, yang kelima, Nabi itu dari kota Makkah ke kota Madinah 500 km naik onta, naik kuda, naik onta, naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Bagaimana kalau naik onta, naik kuda? Berapa lama dari Makkah ke Madinah? Nabi berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 8 hari 8 malam sampai ke Madinah naik onta, naik kuda. Maka pelajaran yang kelima, bahwa Nabi Muhammad itu orangnya sehat. Tolong Bapak yang umur 5, Nabi Muhammad waktu pindah berapa itu umurnya Pak Ustadz? Jadi Nabi 40, tinggal di Makkah 13, 40 tambah 13 53 tahun umurnya, sanggup naik kuda, naik onta 500 km. Tolong mana bapak-bapak yang umur 53, kita kasih kuda malam ini. Tapi kuda asli, jangan odong-odong. Orang sekarang umur 53 tahun, dari ujung sampai ujung tak ada yang betul lagi. Mata rabun, telinga peka, jantung udah pasang cincin 3, kaki asam urat, darah diabetes mellitus. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Saya tak tahu nyindir-nyindir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah orangnya sehat. Dari mana datang sehat itu? Dari sholat yang teratur. Sholat ini, darah di jantung menyembur naik ke otak, jantung berdegup berdetak, jaga, pegang 2 jari di bawah, terasa dia berdegup. Coba rasa, yang dirasa itu dada sendiri, jangan dada kawan dengar. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tak berdegup, kasih tahu kain kapan dah siap. Makanya orang yang paling penting sehat itu jantungnya. Kenapa darahnya tidak mengalir? Karena darahnya banyak bercampur minyak dan gula. Ambil nanti darah kambing, darah sapi, darah ayam, masukkan ke situ air, menyatu. Masukkan air, menyatu. Masukkan gula, beku. Masukkan darah, masukkan minyak, masukkan kolesterol, membeku. Begitulah darah membeku. Maka jangan banyak-banyak makan. Al-ma'idatu baitu kulli da', lambung sarangnya segala penyakit. Nabi Muhammad itu makannya sikit, kita nih sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Siapa itu? Saya. Tadi pagi diajak makan, siang di rumah makan, malam ini tadi makan, makanannya pula enak-enak semua. Selama di Aceh ini, masya Allah, bolehlah saya seminggu di sini gemuk nampaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri kepemimpinan Nabi sehat. Kalau kita sehat, berwibawa, maka orang akan segan. Nabi Muhammad SAW umur 53 tahun bisa gagah perkasa. Ini baru naik mobil sebentar. Saudara yang dimuliakan Allah, orang kata sambutan, yang kami hormati Bapak Bupati, mohon izinnya Pak. Mana mau dibawa? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sehat walafiat. Ustadz Somad, kalau mau makan, makan aja Pak Ustadz. Jangan takut kolesterol. Di rumah makan ini tidak ada kolesterol. Nanti di rumah sakit baru ada. Saya sampai sekarang masih ke rumah sakit. Saya sampai sekarang masih tanya dokter, tapi tidak sebentar-sebentar periksa Anda. Bentar-bentar periksa, bentar periksa Anda. Kalau udah parah betul baru saya periksa. Tapi ini tak betul. Kata Pak Dokter, rajin-rajin periksa. Tapi saya termasuk orang yang takut periksa.
Nanti kalau diperiksa kata dia sakit, saya batal ceramah. Maka saya rasa sehat terus. Sehat Ustaz? Sehat. Apa yang Ustaz makan? Nasi. Apa yang Ustaz minum? Air putih. Kenapa Ustaz sehat? Orang seramai ini mendoakan supaya Ustaz Somad sehat. Amin. Amin. Yang paling semangat mendoakan saya orang dari Paloh. Mereka semua, terutama panitia. Ya Allah, kami sudah pasang tenda, ya Allah. Agar sudah kami pasang, semuanya sudah siap, jangan sampai hujan, ya Allah. Dan yang paling penting jangan sampai Ustaz Somad itu sakit, apalagi kalau dia mati. Itu yang membuat saya sehat dan umur panjang sampai hari ini. Betul? Ya Allah, hidupkan Ustaz itu sampai malam Selasa nanti aja. Habis acara itu terserah ya Allah. Mati-matilah, kami tak peduli kali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, makanya jangan pernah berhenti mohon doa kepada orang. Doakan Ustaz Somad sehat, tapi yang paling penting adalah doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Ya maaf, ini cepat aja deh kita mati. Saya sudah ceramah dimulai setengah 10, sekarang jam 10 lewat 10, sudah 40 menit saya berdiri di atas ini. Saya anda tidak pakai jam pun saya tahu berapa menit. Lepas. Oh, Ustaz nyindir minta kursi ya? Enggak, insya Allah masih sehat lagi. Judul ceramah kita kan tentang Nabi sehat. Masa cerita Nabi sehat yang ceramah sakit? Nah, maka jaga kesehatan kita dengan tetap istiqomah, berwudu, sholat, mandi malam, tahajud, makan secukupnya. Itu adalah kunci kesehatan Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah sakit. Pernah tak ibu baca Nabi meninggal dunia karena diabetes meletus? Pernah tak bapak baca Nabi meninggal dunia karena jantung koroner? Pernah tak adik-adik baca Nabi meninggal karena kurap? Nabi meninggal karena ajalnya tiba, dan salah satu penyebabnya adalah karena pada tahun ke-7 dia diracun oleh seorang Yahudi. Mereka letak di makanannya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau suka daging kambing bagian mana? Kata Nabi, daging kambing yang aku suka bagian kaki bagian depan. Oh, kita kalau bertanya tamu, Ustadz suka makan apa? Makan ikan, kasihkan, karena kita menyenangkan tamu. Orang Yahudi tidak. Mana yang kau paling suka? Kambing kaki bagian depan. Rupanya dipasang mereka racun sebanyak-banyaknya di kaki bagian depan. Sahabat Nabi yang memakan daging kambing itu kontan mati langsung. Nabi datang Jibril alaihissalam, muntahkan ya Muhammad. Dimuntahkan Nabi, keluar, tapi ada setetes dua tetes masuk ke lehernya, dan itu masuk menjadi racun di dalam daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad mati syahid. Dua-dua dia dapat, mati sebagai Nabi, mati sebagai syahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelajaran penting yang kita ambil, Nabi tidak ada penyakit, dia orang yang sehat walafiat. Ada masalah? Any problem? What can I do for you? Pelajaran yang kelima sudah lewat Ustaz. Pelajaran yang keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri kepemimpinan yang keenam adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang bingung. Ustaz Somad, Nabi itu miskin apa kaya? Ini yang keenam yang ingin saya bahas. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua hijrah terjadi perang bernama Perang Badar. Di Perang Badar itu dapat harta rampasan perang 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, tak ada duit kertas macam zaman kita. Zaman Nabi duitnya emas, 1 keping 4,25 gram, 2 juta dapat 50.000 keping. Sekarang kita hitung berapa duit Nabi Muhammad SAW. Kalau 1 keping 4,25 gram, dengarkan baik-baik, ini mungkin jadi soal CPNS.
Bila satu keping uang zaman Nabi beratnya 4,25 gram, namanya mata uang dinar, Nabi perang Badar memperoleh 50.000 keping. Berapakah hasil perang Badar? Mestinya begitu. Kalau yang buat soal tes CPNS alumni Dayah dari Aceh. Amin. Sekarang yang buat tes soal PNS itu siapa? Tak berkualitas. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tony menjaga pagi karena sore dia kuliah. Tini menjaga sore karena pagi dia kerja tempat lain. Hari apa saja Tony dan Tono bisa bekerja sama? Tak bergizi. Apa ini? Ustaz kok tahu? Itu soal waktu saya tes CPNS. Coba kalau soalnya Nabi perang Badar memperoleh harta warisan ghanimah rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang dinar. Satu dinar beratnya 4,25 gram. Harganya sekarang 2 juta. Berapakah yang diperoleh Nabi saat perang Badar? Kan bergizi. Ada nilai agamanya, ada nilai sejarahnya, ada nilai pengetahuannya. Satu keping dinar 4,25 gram dirupiahkan sebetulnya 2,5 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 2 juta aja lah. Kali 50.000 keping, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi berapa? Disebutkan dalam Quran, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi dapat jatah khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. Balik ke soal CPNS. Jika total harta 100 miliar, Nabi dapat 1/5, maka jatah Nabi 20 miliar. Nampaknya tak ada yang lulus ini. 20 miliar jatah Nabi. Maka apa pelajaran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Yang keenam, pemimpin mesti kaya. Jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat batu. Itu Muhammad yang mana? Wah, tukang ayam. Mohon maaf, tukang ayam yang kesini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku kenal, Muhammad yang dikenalkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad yang dikenalkan oleh Ibnu Hisham adalah Muhammad yang kaya. Menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta yang berkurap lah itu. Kali 20 ekor 700 juta. Menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun. Maharnya 700 juta. Itu Muhammad yang ku kenal. Bukan anak-anak muda sekarang. Ku kenal dengan bismillah. Kere. Pemimpin itu kaya. Maka kalau kaya dia tidak korupsi, betul? Kalau kaya dia tidak akan mau mengambil uang yang bukan milik dia, karena dia kaya. Judul malam ini luar biasa. Hai pendengar, jangan kalian salahkan aku tak pernah minta judul, panitia yang buat. Kalau mau salah, salahkan Pak Ismail. Untuk dia yang ada di situ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau menyindir siapapun. Kita sedang ingin belajar, karena yang di hadapan saya ini adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Yang sekarang kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kalian sekarang SMP malam ini mengantuk-ngantuk ingusan. Tapi sabar. 2018 kalian SMP, 2028 kalian sudah selesai S1, kalian akan menjadi pemimpin Aceh, pemimpin Indonesia, bahkan pemimpin dunia Islam di masa akan datang. Amin. Ini yang mau kita tuju malam ini, bukan menyindir pemimpin-pemimpin yang udah mau mati. Yang mau kita bangkitkan semangatnya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Takbir. Allah. Baru takbir ya. Itu berarti udah ada yang
kadang, tapi alhamdulillah saya sudah ceramah 45 menit baru ada menguap. Kadang di tempat lain baru kita berdiri orang payah tidur, orang barat sampai makan obat tidur baru bisa tidur. Orang kita enggak, baru nengok Ustaz. Adapun penceramah kita malam ini adalah Al-Mukarram Ustaz Tengku. Bismika Allahumma ahya wa ahya. Begitu selesai pengajian, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi di Paloh saya tengok dari ujung ke ujung tak ada satu pun yang mengantuk. Apalagi yang ini, tak ada. Ngitung duit mereka rupanya. Mengantuk datang, mengantuk. Kalau kalian hitung betul-betul, nanti habis itu naik ke atas kita hitung berapa duit yang terkumpul malam ini supaya tahu kita berapa kurangnya untuk pembangunan masjid. Masjid At-Taqwa kita, insya Allah mudah-mudahan seramai ini orang. Bapak ibu yang ada duit, yang tak mau mengasih duit, besok datang ke Masjid At-Taqwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pelajaran yang ke-6 kata Ustaz Somad tadi malam, Nabi itu orangnya kaya. Saya ini kaya. Apa tak tahu kalian saya ini kaya? Pak Pengurus, berapa semen lagi yang kurang Pak Pengurus? Berapa batu kerikil yang perlu? Berapa keramik? Berapa keran air? Berapa semuanya? Kubah berapa? Bapak mau bantu? Enggak, saya nanya aja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau menunjukkan kau kaya bukan dengan menunjukkan rumah yang besar. Kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan cincin emas yang banyak. Ada Nabi punya cincin emas? Ada. Nabi mengharamkan cincin dan sutra. Raja-raja Romawi, raja-raja Persia pakai kain sutra. Haram. Laki-laki pakai kain sutra. Perempuan pakai sutra boleh. Laki-laki pakai cincin emas, gelang emas, rantai emas, haram pakai emas. Ibu-ibu boleh. Tapi jangan gara-gara ini abang belikan emas. Kalau tidak, ibu jangan paksa bapak. Kasihan kita sama bapak nih. Sudahlah di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah ditekan bini. Kemana lagi mereka mau mencari ketenangan? Sampai di Ustadz tuh pula marah-marah. Akhirnya mereka masuk ke kamar mandi, diminumnya Mama Lemon. Tak pula mati. Seminggu bubui-bui lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang ke-6, Nabi Muhammad itu kaya, tapi dia hidup bersahaja. Bersahaja itu apa? Sederhana. Bahasa orang Loksmawinya apa? Low profile. Nabi itu sederhana, bukan dengan menunjukkan emas banyak, bukan dengan menunjukkan mobil mewah, tapi hidup sederhana. Pergi nanti ke Madinah, tolong tunjukkan mana istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masjid Nabawi, ini arah kiblat, ini sebelah kanan ada rumah Nabi. Ada replika rumah Nabi. Tengok rumah Nabi, bukan besar rumah Nabi. Nabi salat, kaki Aisyah di depan kepala. Nabi salat, kaki Aisyah digeser Aisyah, begitulah kecil. Mana rumah Nabi itu Pak Ustadz? Makam Nabi Muhammad sekarang itulah rumah Nabi. Karena Nabi jenazahnya, jasadnya tak dipindahkan, meninggal dia di situ, dimandikan di situ, dikuburkan di situ, jasadnya tidak bawa keluar. Maka tempat kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada duit Nabi banyak, miskin Nabi kaya, tapi kayanya bukan untuk menunjukkan keduniawian. Gelas Nabi kayu yang dipotong kecil-kecil, diikat pakai kawat. Sendal Nabi, lihat gambarnya di internet. Pakaian Nabi biasa saja, tak ada berlebih-lebihan. Itu Ustaz Somad ngomongnya sederhana-sederhana, pakaian dia berlebih-lebihan. Mana ada lebih? Tak ada lebih. Peci ini pintu aja. Berarti mereka kasih orang.
Sorban dari Saudi Arabia, tidak ada berlebih-lebih, biasa-biasa saja. Ini dipakai sehebat-hebatnya manusia, pakaiannya cuma 3 lapis. Di dalam singlet 1, di luar baju kemeja 1, di luar sorban 1. Kalau ada yang sampai 4 lapis, itu orang demam. Oleh sebab itu, apa yang kelebihan ini? Oleh sebab itu maka biasa-biasa saja. Ini ibu-ibu ini asal acara, tas di depan. Masalah, tas kulit. Ini baru beli kemarin 15 juta. Ini banyak siapa? Walakin dimuliakan Allah. Ustaz nyindirnya, nah saya tak nampak siapa yang bawa tas, siapa yang tidak. Oleh sebab itu maka kalau kau mau tunjukkan dirimu kaya, datang kau besok ke Masjid At-Taqwa, kasih tahu sama pengurus masjid. Pengurus masjid, ya, mana WC kamar mandi? Belum selesai. 1 WC saya yang menyelesaikan. Gitu. Berapa tahun? Nanti saya cicil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-7. Yang ke-7, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia saat pergi ke Badar, jarak dari Masjid Nabawi ke Badar sebanyak sejauh 150 km. Waktu itu umur Nabi saat pindah 53 tambah 2 55. Apa pelajaran di sana? Bahwa Nabi mengatur pasukannya di tempat matahari terbit. Mana matahari terbit? Kata Nabi, sini, di sini kita. Habis subuh langsung ke lokasi. Di mana matahari terbit? Sini ya Rasulullah, sini kita. Kenapa di sini? Supaya musuh di sana, mata musuh tak bisa menengok pasukan Nabi karena melawan matahari. Lalu Nabi mengajak sahabat, ayo kita cari lokasi berkemah. Di mana kita berkemah? Ya Rasulullah, apa ada Jibril datang mengirim wahyu di mana tempat berkemah? Tak ada. Kata sahabat, kita kemah di sini. Kenapa? Di sini tempat air minum. Kalau sudah kita kuasai air minum, maka musuh nanti akan mati kehausan. Begitu sahabat. Mereka mengintai musuh. Saat mereka intai musuh, tiba-tiba ada 2 orang mengambil air. Tangkap tukang ambil air. Tanya, berapa pasukan kalian? Ayo tukang ambil air. Ya. Kau tukang masak kan? Ya. Koki kan? Ya. Berapa pasukan kalian? Aku tak tahu berapa pasukan. Kalian potong apa? Kami potong onta. Apalagi kambing. Dari makanannya Nabi tahu berapa jumlah pasukan. Pelajaran yang ke-7, perlunya strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi itu keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah. Nabi apa itu? Nabi bodoh itu. Nabi itu sifatnya siddiq, amanah, tabligh. Nah, dulu kata orang, sekarang siddiq, jujur, amanah, orangnya amanah, tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdas, smart. Sekarang banyak orang HP-nya aja yang cerdas, smartphone. Orangnya goblok, tak sesuai. Pelajaran yang ke-7, Nabi penuh dengan strategi. Jangan menghadap musuh dengan mata yang rabun. Betul? Ikuti Nabi SAW. Jangan bayangkan Nabi itu, gimana ya Rasulullah, kita mau perang Badar ini, udahlah kita salat sunat aja habis itu berdoa, ya Allah tolong kami ya Allah, kami mau mati ya Allah. Langsung kabur doa. Penuh dengan strategi. Jadi sampai berapa Pak Ustaz? Udahlah sampai 7 aja. Jam setengah 10 tadi kita mulai, pas jam setengah 11 memang panitia ini betul-betul pas 7 angka yang dipilihnya. Apa makna 7? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, dan kita pun nanti akan mati menghadap Allah dalam masa yang 7. Jadi 7 ini Pak Ustaz kebetulan ya pas 7 kita